Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan. Seberapa besar anugerahnya yang kita nikmati hari lepas hari. Tergantung kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita nyanyikan besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus. Kesempatan kembali Tuhan beri bagi kami masing-masing untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah ini tidak mengurangi kerinduan kami untuk terus mengalami Tuhan di dalam ibadah yang kami lakukan. Biarlah ini menjadi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk semakin dekat, semakin menikmati persekutuan dengan Allah. Pada saat kami diyakinkan karena kebangkitan-Mu dari antara orang mati, yang terus kami sediakan hati kami untuk Roh Kudus-Mu bersemayam di hati kami masing-masing. Kami percayakan ibadah kami hari ini di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Ampuni kesalahan kami, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kurnia yang indah, penuh berkat, kita nyanyikan bersama-sama. Bersih dan penuh iman, kurnia, kurnia, kurnia yang tak patut ku terima, kurnia, kurnia, kurnia menghapus segala dosa. Jemaat sekalian, saatnya kita memberikan persembahan. Kami beritahukan bahwa ada beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama melalui rekening gereja BCA 294 077 2012 atas nama Adi Putranto atau Tovan Arfil Yunardo Suakokoni dengan memberikan keterangan. Yang kedua, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 sampai dengan 16 WIB. Yang ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan buka firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Hidup matinya bagi umatnya. Kita nyanyikan pujian ini. Pujian bagi Tuhan, dosa dunia sejak jahatnya. Yesus dilahirkan dari perawan, Dia pelanggan yang sempurna. Hidup matinya bagi umatnya, dosa-dosaku diampuninya. Tuhan telah bangkit, dibenarkan, datangnya Dia akan nantikan. Tak sanggup menahan Tuhanku, batu lepas dan pintu terbuka. Bangkit Dia, kuasa maut terkalahkan. Kini Tuhanku kekal di surga. Hidup matinya bagi umatnya, dosa-dosaku diampuninya. Tuhan telah bangkit, dibenarkan, datangnya Shalom jemaat Tuhan sekalian, kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus melingkupi jemaat Tuhan sekalian. Yesus bangkit, Yesus bangkit, ya, Ia telah bangkit. Kebangkitannya menjaminkan hidup. Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26 mencatat semuanya itu. Kebangkitannya menjaminkan hidup. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Di dalam ayat 25. Saya teringat mengenai profesi dari ayah saya yang adalah tukang bius. Dalam kesehariannya, sepanjang umur hidupnya pelayanannya di Rumah Sakit Baptis, ketika melaksanakan tugasnya sebagai tukang bius, suatu kala saya bertanya, apa tekanan terbesar bagi ayah saya ketika ia menjadi tukang bius? Tidak lain adalah menunggu orang yang dibius itu menjadi bangun atau sadar kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh ayah saya seringkali ia deg-degan ketika seseorang yang telah dibiusnya ditunggunya apakah ia akan bangun, bangkit, sadar kembali. Tapi sekarang tekanan itu sudah jauh mereda dan bahkan hilang, ya karena sudah pensiun. Hari Minggu ini, yang kita sebut sebagai Minggu Paskah, kita pun diingatkan mengenai kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bangkit yang bukan karena dibius lalu gak sadar, bukan bangkit karena sekedar ia mengalami ketidaksadaran sementara, lalu kemudian bangkit atau hidup lagi, tetapi kebangkitan Yesus dicatat bahwa ia bangkit dari kematian. Benar-benar ia bangkit dari kematian. Jelas ia berkuasa atas maut. Saat jauh sebelum ia sendiri mati di kayu salib, saat jauh sebelum dia mati dan dikuburkan yang kita peringati semuanya itu di hari Jumat yang lalu melalui Jumat Agung, Yesus sudah menyampaikan, aku adalah kebangkitan, aku adalah hidup.
sumber kebangkitan, sumber kehidupan, Yesus sendiri. Ia mengatakannya di dalam Yohanes pasal 11 ketika itu kisah dari Lazarus. Namun mungkin banyak muridnya yang saat itu tidak terlalu ngeh atau menyadari mengenai apa maksud Yesus tentang kebangkitan. Apa maksud Yesus tentang hidup. Beberapa aliran, baik yang dulu maupun saat ini berkembang, masih saja ada yang menganggap bahwa kebangkitan orang mati itu enggak ada. Orang mati selesai. Tidak ada ceritanya lagi. Namun saat Yesus benar-benar bangkit, membukakan mata dunia, terutama kebudayaan Yunani, terutama orang-orang Romawi yang saat itu berpikir tidak ada kebangkitan. Kebangkitannya benar-benar menunjukkan bahwa nyata siapakah yang berkuasa atas maut sehingga bisa bangkit, dan siapakah yang berkuasa atas kehidupan sehingga dia dapat berkata, akulah hidup. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Demikian juga di dalam ayat 25 dan 26 di dalam Yohanes yang dikatakan tadi. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kita melihat ada dampak atau akibat yang besar bagi seseorang yang mempercayakan hidupnya kepada Sang Kebangkitan, Sang Hidup, yaitu Yesus Kristus. Yesus berkata, semua orang yang percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apa makna kematian yang disebut pertama ini? Tidak lain adalah merujuk kepada kematian jasmani. Kematian pertama, di mana semua orang, Anda maupun saya akan mengalami kematian itu. Baik karena sakit penyakit, kelemahan tubuh, ataupun apa saja bisa menyebabkan kita mati. Semua akan mengalami itu. Tetapi Yesus berkata, jika seorang percaya kepadanya, meskipun ia mengalami kematian jasmani, kematian yang pertama itu, ia memperoleh hidup. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan inilah yang akhirnya dijelaskan kepada kita sekalian di ayat berikutnya oleh Yohanes. Bukan saja ia hidup walaupun sudah mati, tetapi juga di sana ayat 26 dikatakan, ia tidak akan mati selama-lamanya. Bahwa akan ada kematian yang kedua, sifatnya kekal atau selama-lamanya. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus, justru ini adalah kehidupan kedua. Setelah mengalami kematian yang pertama, menuju kepada kehidupan kedua yang sifatnya juga sama, kekal selama-lamanya. Yakni ia tidak akan mati untuk selama-lamanya, alias hidup. Jadi dampak yang luar biasa untuk orang yang pada masa hidupnya mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus, yang adalah kebangkitan dan hidup. Tidak lain, ia akan hidup walaupun nanti mati secara jasmani. Ia tidak akan mati selama-lamanya, walaupun ia sudah mati, ada kehidupan kedua. Di sebuah negara bagian Amerika Serikat yang disebut sebagai Oregon, di sana terdapat ada sebuah sungai kecil, namanya Sungai Riley. Nama sungai itu berasal dari nama seseorang yang namanya Judge Riley, seorang pemburu harta karun emas yang bekerja di sungai itu dan sekitarnya di tahun 1800-an, 40 tahun lamanya dia bekerja keras mencari harta karun, yaitu emas. Tetapi selama 40 tahun itu juga ia tidak pernah menemukan keberuntungan yang dicari-carinya. Suatu pagi, rekannya menemukan suatu retakan bebatuan yang berisi penuh dengan emas. Tidak jauh dari perkemahannya. Ia pun segera berbalik, berlari menuju kepada kemahnya Bapak Riley dan membangunkan, "Bangun Riley, bangun, kita kaya." Akan tetapi Riley tidak bergeming, dia mati ketika dia sedang tidur. Kebanyakan orang hidup seperti Bapak Riley. Sepanjang hidupnya mereka bekerja keras mencari apa itu nasib baik, apakah itu kemakmuran, apakah itu kesenangan atau kebahagiaan semata. Tetapi kemudian mereka mati, mereka meninggal. Lalu untuk apa kalau gitu kita terus-menerus seperti itu? Pada akhirnya
Kalaupun kita bekerja keras puluhan tahun, ujung-ujungnya kita masuk ke dalam tanah untuk dikuburkan. Nampaknya semua jadi sia-sia kalau demikian. Betul. Namun ada kabar baik di sini ketika Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ada kabar baik di sini ketika Yesus yang telah mati dan benar-benar bangkit menjaminkan bahwa Allah telah membawa kita orang percaya kepada satu tempat jaminan, yaitu surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak hanya hidup satu kali. Meskipun kita kelak mati secara jasmani, tetapi ada jaminan untuk orang percaya. Tidak akan mati untuk selama-lamanya, alias hidup bersama Tuhan Allah kita di tempat kekekalan. Ayat 26 sangat menarik hati saya, karena tantangannya ini tantangan Yesus Kristus sendiri ya, bukan tantangan saya, tetapi Yesus berkata di sana bahwa percayakah engkau akan hal ini? Nah, kalau Yesus berdiri di hadapan Anda saat ini berkata, percaya enggak kamu kalau aku kebangkitan dan hidup? Apa responmu, saudaraku? Apa responmu? Dalam beberapa bulan terakhir, nampaknya harapan makin pupus saja ya, ketika kematian yang paling banyak dibicarakan. Bukan kebangkitan, bukan hidup yang dibicarakan dalam news, berita, atau media-media, dalam berita yang beneran atau hoax. Yang diberitakan kebanyakan adalah kematian, kekhawatiran. Bukan kebangkitan yang memberikan harapan. Ganasnya COVID-19 dengan dampaknya yang begitu global. Siapa yang gak khawatir atas ancaman yang mengancam kehidupan umat manusia? Namun penghibur kita, Yesuslah kebangkitan dan hidup. Ia menjaminkan kehidupan bagi kita, jaminan kekal. Jika engkau percaya kepadanya, maka engkau menerima semuanya itu. Namun, bagi Anda yang belum menerima Yesus Kristus, satu saat yang paling baik saat ini juga, pertimbangkanlah, doakanlah. Saya siap mendoakan Anda ketika ibadah rumah tangga ini selesai. Jika Anda ingin percaya kepada Tuhan Yesus, saya siap untuk membimbing Anda. Tetapi sekali lagi, percayakah engkau akan hal ini? Yesus sendiri mengatakannya. Gereja kita, bangsa kita, dunia memerlukan kebangunan rohani. Dunia memerlukan Yesus. Kita memerlukan kebangkitan dan hidup Yesus sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan saja Ia telah mati, tetapi kini kita dibawa kepada momen mengingat kebangkitannya. Bukan saja kita ditebus, tetapi dijaminkan sekarang kehidupan kita. Sungguh besar anugerah Tuhan, sungguh besar anugerahnya. Terimalah anugerah itu. Besar anugerahmu. Kita nyanyikan lagu ini. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Besar anugerah-Mu bagi kami. Minggu yang luar biasa untuk kami boleh mengingat kematian-Mu. Dan kini kami melihat karya-Mu yang ajaib. Kebangkitan-Mu menjaminkan kami hidup. Terpujilah nama-Mu. Dan kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus, menyertai jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat Minggu Paskah, bersukacita untuk kebangkitannya. Tuhan memberkati kita sekalian.